Limbah medis berbahaya tercecer di lingkungan warga. Alat-alat medis bekas pakai itu tergolong bahan berbahaya dan beracun alias limbah B3. Ratusan warga sekitar pun terancam terserang penyakit berbahaya hingga HIV akibat pencemaran penyakit yang keluar dari limbah medis itu. Limbah medis berbahaya ini tercatat milik lebih dari 30 rumah sakit yang berada di Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di lapangan ditemukan bahwa limbah B3 ini limbah rumah sakit, tentunya yang harus dikejar nanti rumah sakit juga. Rumah sakitnya mana saja, nanti penyidik yang memberikan statement, bukan kita. Awal Desember lalu, warga desa Panguragan Wetan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menemukan puluhan ton limbah medis yang tercecer di pinggir jalan. Sebagian alat medis rumah sakit itu terdiri dari jarum suntik, selang infus, tabung vaksin, hingga tabung penyimpan darah pasien. Limbah yang mengandung penyakit berbahaya itu dibiarkan terbuka, bercampur dengan sampah rumah tangga lainnya. Beberapa tabung dan suntikan terlihat masih menyimpan darah. Kondisi ini membuat bakteri penyakit rentan menguap melalui udara. Waktu itu saya menemukan beberapa tumpuk. Awalnya saya kira itu nggak terlalu banyak, Pak. Ya, ternyata setelah saya cek, ini jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 500 meter panjangnya itu. Ternyata tumpukan di bawah semuanya sampah medis. Bisa dilihat, ini salah satu. Itu kan ada kateter, ya ada infus, jarum suntik. Ada jarum suntik, sarung tangan, terus ini botol-botol semacam obat ya untuk terus ada juga posisinya kemarin kita temukan ada yang bekas obat HIV dan hepatitis. Kondisi ini membuat bakteri penyakit rentan menguap melalui udara. Keberadaan limbah medis beracun dan berbahaya itu semakin mengancam warga saat sebagian limbah terbawa arus sungai yang berada di sekitar tumpukan sampah. Sebagian warga desa Panguragan, Kabupaten Cirebon menggunakan air sungai itu untuk kebutuhan MCK dan irigasi sawah. Kondisi ini sudah dialami warga sejak 6 tahun lalu. Limbah B3, terutama yang dari medis ini kan takutnya ada infeksi kepada warga ketika ini ada proses penguapan segala macam. Apalagi ini sebelahnya sungai. Kita bisa lihat di sana itu sungai. Jadi karena ini juga sungai kadang meluap dan terbawa arus. Sedangkan sungai masih digunakan oleh beberapa masyarakat. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kita kan nggak tahu bahwa ini ada sisa jarum suntik yang mungkin penyakit-penyakit menular. Keberadaan ratusan ton alat medis bekas, beracun dan berbahaya itu rupanya sudah ada di desa Panguragan sejak tahun 2011 lalu. Sebagian warga di desa ini memiliki mata pencaharian dari bisnis barang bekas alias barang rongsokan. Belakangan, barang bekas alat-alat medis rumah sakit lebih menjanjikan keuntungan. Putaran uang dari bisnis alat-alat medis bekas rumah sakit itu mencapai ratusan juta rupiah dalam sehari. Dipilah-pilahnya gimana? Dipilihinnya menurut apa sesuai apa, Mas? Benar sesuai dengan bahan-bahan tersebut. Kalau misalnya suntikan, kita pisahkan dan kita buang suntikannya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel sebuah gudang yang menyimpan puluhan ton alat medis bekas pakai milik sejumlah rumah sakit. Warga menolak penyegelan itu. Undang-undang mengikuti prosedur, kenapa nggak ada orangnya pintu dibobol?